billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khaza'ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Insyaallah dalam kondisi sedang berpuasa, sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal saleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dari melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dalam Quran kita barangkali sudah sering dengar karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita misalkan bisa baca dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan lagi nanti surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ini karakter-karakter yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita udah bisa tahu tuh, insya Allah. Nah sekarang kita akan sedikit mengupas tentang ciri orang yang bertakwa versinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, khamsun hunna alamatun lil muttaqin. Ada 5 ciri khas orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan 5-5-nya ada semua sama kita. Yang pertama kata beliau, alla yujalisa illa man yasluhu dina ma'ah. Dia enggak mau duduk kecuali bersama orang-orang yang berusaha mengislah agamanya. Wa yaglibul farja wal lisan. Dan mereka bukan cuma memperbaiki agamanya, tapi juga bisa mengontrol syahwatnya, menjaga kehormatannya, dan juga ucapannya. Jadi karakter orang beriman, kalau secara keseluruhan Pak, dia berusaha memperbaiki agamanya. Enggak pernah orang beriman dan bertakwa itu ngerasa dirinya udah soleh, udah baik. Tapi mereka yang soleh adalah mereka yang berusaha semakin lebih baik daripada hari sebelumnya. Kita sekarang alhamdulillah udah ngaji, nggak pernah ngerasa mentang-mentang kita ahli ngaji kemudian kita merendahkan yang belum ngaji. Ucapannya nggak terjaga, ngajak orang udah bagus ditolak kesel. Bang ngaji yuk, duluan deh, gua udah khatam. Emang abang ahli neraka? Main cabai ahli neraka. Bang sholat, ayo kita sholat duluan deh. Dasar siapa? Dan seterusnya. Atau kita misalkan lihat ada orang yang sekarang kan ramai fenomena sekarang ya, entah disebabkan disengaja atau sebagai pelajaran buat kita. Orang anggap ngerti tapi tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, syahwatnya, Pak. Sehingga dia terjerumus kepada perbuatan tercela, melakukan pencabulan dan lain sebagainya. Ngenes
miris, malu kita. Betul ya? Karena terjadi di lingkungan yang sebetulnya nggak pantas terjadi, nggak pernah nyampe ke otak kita. Masa aja di pesantren, benar, dilakukan oleh katanya kiai, gus dan lain sebagainya. Coba itu, berarti manusia biasa banget memang kita ini. Oleh karenanya, kalau kata Utsman bin Affan, kita berusaha memperbaiki agama kita bersama mereka yang berusaha menjaga kehormatan dan lisannya. Ada orang yang ilmunya luar biasa tinggi tapi lisannya nggak terjaga. Ada orang yang ilmunya tinggi tapi tidak menjaga kehormatannya. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Diingatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, mereka yang agamanya insya Allah baik, dia pun pandai menjaga kehormatan dan menjaga lisannya. Jadi tampak betul ya kalau berucap lembut orang beriman. Karena yang ngajarin kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam surah Toha misalkan, ketika Allah memberikan perintah kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, samperin no Fir'aun. Fir'aun udah kelewat batas, jahat, kejam, bahkan gak tanggung-tanggung dia ngaku Tuhan. Jadi seolah-olah dia berhak menentukan seseorang ini hidup atau mati. Masya Allah. Tapi dipesenin sama Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi katakan oleh kamu berdua kepada Fir'aun perkataan yang sekelas Fir'aun aja kudu dilembutin. Bapak Ibu, kira-kira orang-orang di sekeliling kita di kelas Fir'aun bukan? Ibu biar kata ngelihat laki kita rada anu, Fir'aun bukan? Bapak ngelihat teman bapak yang belum soleh, Fir'aun bukan? Kenapa kudu kasar? Bener? Bener? Allah nyebutin langsung yang paling keren, udah gak kelawan dah Pak, sejak hati-hati orang zaman sekarang, barangkali begitu ya. Supaya apa? Menjadi pelajaran buat kita. Sekelas Fir'aun yang segitu kejam, jahat, Masya Allah luar biasa, masih berhak mendapatkan ucapan yang lembut. Atau kenapa di saat kita kasar baik? Kita coba deh gitu ya, insya Allah. Lembut ini menjaga lisan bukan cuma konotasinya, bukan cuma intonasinya, tapi juga maknanya. Kalau bisa mah intonasi suaranya juga enak didengarnya. Tapi jangan berharap Bapak Ibu, karena setiap kita berbeda nih. Kalau misalkan di mana kita dibesarkan, kalau gede di lingkungan pesisir biasanya suaranya agak sedikit tinggi. Karena dari kecil dia kalau ngomong berantem mau bang. Lihat deh, orang-orang pesisir pantai, dekat-dekat laut, agak tinggi nggak suaranya? Beda sama orang yang gede di pegunungan, lembut-lembut, biasa pelan-pelan. Kadang kalau dia ngomong, kita orang pesisir kadang kedengeran. Benar? Jangan heran. Tapi yang penting maknanya. Jangan juga intonasinya lembut, kalau maknanya jelek tetap jelek Pak. Manggil orang lembut misalkan, goblok, kasar nih, tetap kasar. Intonasinya doang lembut tapi maknanya kasar. Bisa semuanya, karena salah satu ciri khas para penghuni surga dari 4 ciri yang disebutin Nabi, layyinun, ucapannya penuh dengan kelembutan. Ini bukan mudah barangkali, tapi harus dilatih setiap hari. Insya Allah. Ciri yang pertama,
jangan banyak duduk kecuali bersama mereka yang berusaha memperbaiki agamanya, berusaha menjadi orang soleh dengan dia menjaga kehormatan dan menjaga lisannya. 2, ciri orang yang bertakwa, kata sahabat Utsman bin Affan, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabala. Ketika dia mendapatkan perkara yang begitu luar biasa besar dalam urusan dunia, dia ngelihat bahayanya. Contoh, kita dapat rezeki gede, banyak duitnya. Yang dilihat bukan duitnya doang, Pak, tapi nanya, ini duit kira-kira bahaya nggak buat saya? Dengan duit yang banyak ini kira-kira buat apa? Kalau orang nggak pernah nanya begitu, berarti dia nggak hati-hati. Dapetinnya dari mana nggak penting, yang penting banyak. Kita kan sering banget, Bu, gitu ya. Sebagian, bukan orang sini ini mah. Jangan baper, saya mau cerita ibu-ibu yang bukan jamaah sini ya. Kadang suka nuntut suaminya biar dapat banyak baik. Pulang ngojek cuman cepet si bangka, cepet lagi. Orang mau biar giat tambah dikit, tambah gede begitu. Masya Allah. Bingung nggak Pak kalau kita punya istri yang model begitu? Nggak bingung, betul ya? Karena bukan istri kita, alhamdulillah. Istri kita mah yang di sini ahli ngaji, benar? Tuntutannya nggak banyak, betul Pak? Cuman gede doang. Sama baik. Bu, kadang kalau misalkan suami kita dituntut pengen banyak, pengen gede, dia kasihan. Pengennya membawanya nggak pernah sedikit, bener Pak? Sama, semua laki-laki itu, semua suami sama pikirannya. Pengennya mah kalau bawa pulang tuh gede, banyak. Sama semua kita laki-laki. Ibu juga harus ingat yang begini. Cuman emang terkadang kitanya yang belum bisa. Ntar tiba-tiba pas biasa bawa 100.000, besok aja bawa langsung 5 juta. Wah, seneng gak kita, Bu? Seneng gak? Seneng. Kok jalan Pak? Iya, motornya kan digadekan sama gue. Tuh goceng gitu ya. Ayo, mau milih mana begitu? Bukan cuma gede, tapi nanya dari mana duitnya. Biasa kita dapat nih bisa gitu ya, UMR 5 juta. Lebih dari situ tanya. Bang, biasa saya dapat alhamdulillah ditambah gede. Tapi dari mana ini sisanya apa? Begitu nggak Pak kita kalau misalkan baru ada gede? Ditanya nggak? Ditanya. Mana sisanya lagi? Pertanyaannya beda. Kok cuma segini gitu? Tanya. Bukannya saya nggak percaya sama abang, cuman saya khawatir abang khilaf bahwa rezeki yang gak baik ke rumah tangga kita. Tuh begitu Ibu. Orang sini begitu semua udah. Saya mencerita ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bama yang lain. Ya, Al-Bama Cibitung TWI insya Allah soleha semua, amin. Jadi ketika kita dapat sesuatu yang gede tentang urusan dunia, Pak, nanya bahayanya. Dikasih amanah ketua RT atau yang lebih tinggi misalkan, atau jangan yang tinggi, nah kita menjadi kepala keluarga aja, Pak. Berarti nambah nggak tuh jabatan kita? Nambah. Yang tadinya bujangan kita cuma ngurus diri sendiri, kita sekarang udah ngurus orang lain. Apalagi kalau punya anak, udah ngurus lagi, kita tambah lagi amanahnya. Jangan cuma dinikahin, Pak, tanya sama kita bisa nggak nuntunnya. Kemarin kita pengen banget sama dia, udah Allah kasih jalannya, dijadiin sama kita pasangan kita, jangan disakitin. Setuju Bu? Wah, kalian kenceng tuh. Jangan disia-siain. Orang cuma dipindahin doang dari istananya menuju rumah kita. Yang terkadang mohon maaf bukan istana kayak istananya, tapi dia mau sabar sama kita. Coba Pak, Masya Allah. Tuh,
Lihat bahayanya. Jabatan yang hebat tinggi itu besar sanjungan orang, kira-kira bahaya nggak? Puasa yang Pak Bu, jangankan tinggi jabatan kita, sering dicium tangan dah. Penyakit nih kalau kita nggak ngobatin buru-buru. Benar. Kita sering dicium tangan sama santri nih Pak. Ada santri nggak cium tangan kita, rada jengkel. Ini mah cerita diri sendiri. Betul ya? Jangan dikira enteng. Maka kalau kita takzim sama guru harus. Tapi kalau sampai kelewat, nganggap setiap ucapan dia benar semua, tindakannya benar semua, nggak boleh. Betul ya? Kita menghormati siapapun berdasarkan value-nya, nilai yang diajarkan dan dicontohkannya. Insya Allah. Ciri yang kedua orang bertakwa, kalau dia dapat yang besar dalam urusan dunia, dia bukan cuma lihat besarnya, tapi lihat potensi bahayanya. 3. Wa idza asabahu qalilun minad-din, kalau dia mendapatkan perkara yang kecil dalam urusan agama, igtanna dzalika, dia berusaha merasa beruntung dengannya. Contoh, buang sampah, kecil apa gede Pak? Lewat kita ada sampah, buang ke tempatnya, kelihatannya kecil, tapi buat Allah belum tentu. Kita udah sering dengar hadisnya, ya diceritakan karena memang ditaruh dalam Sahih Bukhari. Ada seorang pelacur yang ngasih minum anjing kehausan. Gede apa kecil perkaranya? Kecil, tapi dosa yang dilakukan sama dia gede nggak Pak? Gede betul. Tapi kita lihat akhir kesudahan dari ini perempuan, ya sebelum meninggal dunia dia tobatnya diterima, husnul khotimah. Jadi mulia Pak, cuman perkara ngasih anjing kehausan. Ada lagi kata Nabi, ada anak muda nanti di surga nih Pak, lari kiri kanan seneng, dia lompat-lompat seneng banget, Masya Allah. Ketika ditanya emang amalannya apa ya Rasulullah, dia nih lewat jalan ada dahan pohon ngehalangin jalan. Kalau misalkan di dahan pohon diantepin, dibiarin, nanti nyakitin orang-orang yang jalan pada nyangkut dan lain sebagainya. Dipotong sama dicetrek, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak dipotong? Boleh. Kalau udah lewatin batas rumah kita, Pak, berarti ini udah bukan lagi hak kita. Jangankan dahannya, buahnya boleh nggak kita sengketin? Boleh. Jangan marah kita. Kalau mau paprasin begitu. Gara-gara maprasin dahan pohon yang ke jalan takut mengganggu orang-orang lewat, ini anak muda jadi ahli. Kira-kira dapetin surga gampang apa susah sih? Gampang apa susah? Gampang. Ntar pulang nyari dahan pohon sama yang kira-kira kita paprasi begitu ya. Agama kita nih Masya Allah Pak Ibu, jangan sokan dibuat ribet. Benar? Benar? Baca Quran gak bisa banyak dikit, yang penting ada. Ustaz saya belum bisa. Al-Quran itu bukan cuma Al-Baqarah Bapak Ibu, 11 surah. Wallahu ahad. Al-Quran bukan. Apal belum? Ilok Quran favorit kagak apa. Baca banyak-banyak Al-Ikhlas. Sama nggak Pak Bu? Karena yang diganjar dari Al-Quran bukan suratnya, tapi per hurufnya. Al-Fatihah Quran bukan. Kalau kita banyak-banyak baca Al-Fatihah, sama nggak dapat pahalanya? Sama. Bapak Ibu baca Al-Fatihah 100 kali, ketimbang orang yang baca 1 juz barangkali bisa lebih banyak Al-Fatihah. Boleh jadi. Tuh Masya Allah. Sholat, kalau misalkan bisa banyak, kerjain banyak. Kalau enggak, yang penting ada. Kalau enggak ada